Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya baik dewasa, remaja, ataupun orang tua, ini tidak ada salahnya untuk mengetahui bagaimana proses kehamilan itu terjadi. Ya, jadi penting juga ya untuk ketahui gimana kok bisa seorang perempuan itu jadi hamil. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana proses kehamilan terjadi. Jadi teman-teman ya, sambil menambah wawasan, ya sambil menambah ilmu, ya ini juga penting ketika teman-teman ingin program hamil ataupun promil, ya supaya tahu ya kehamilan itu terjadi prosesnya bagaimana, ya berlangsungnya kapan. Nah, jadi teman-teman simak video ini sampai habis. Dok, sebenarnya apa itu kehamilan? Nah, jadi teman-teman ya, kehamilan itu sebenarnya terjadi secara alami ya. Terjadi secara alami pada pasangan laki-laki maupun perempuan. Nah, kehamilan itu terjadi ya ketika sel pria bertemu dengan sel telur. Nah, sel telur ini sel wanita ya. Jadi ketika sel pria ini jumlahnya banyak ya, jutaan. Nah, dia akan membuahi sel telur. Nah, ini tidak semuanya membuahi, itu hanya satu saja yang membuahi. Nah, teman-teman ya, memang kehamilan setiap orang berbeda-beda. Ada yang baru nikah langsung hamil, ya, ada juga yang berbulan-bulan, ada juga yang bertahun-tahun. Tapi yang perlu teman-teman ingat, ya tetap semangat ketika teman-teman ingin program hamil ataupun ingin punya bayi ya. Nah, bukan berarti setiap orang beraneka ragam sel telur dan sel prianya itu ketemunya berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Ya, maksud saya ini proses terjadinya itu berbeda-beda setiap orang. Dok, apa itu sel telur wanita? Nah, jadi teman-teman saya jelaskan dulu tentang ovarium. Ya, ovarium ini adalah organ reproduksi wanita yang sangat penting. Ovarium atau bisa juga dibilang indung telur ya. Nama lainnya indung telur. Nah, ovarium ini ada di bagian kanan ya, sesuai gambar. Di bagian kanan dan di bagian kiri ya, ada dua. Normalnya dua. Nah, kemudian dia seperti ditangkap oleh tuba Fallopi ya. Jadi ada kayak umbai-umbai gitu ya, kayak tentakel gitu. Nah, itu adalah gambaran organ reproduksi wanita yang normal. Kemudian teman-teman, sel telur ini akan matang ya di salah satu ovarium ya. Nah, kemudian akan dilepaskan dan ditangkap oleh tuba Fallopi. Nah, ini masa subur ini terjadi di antara siklus hari ke-12 sampai hari ke-16 ya, siklus menstruasi. Tuba Fallopi ini seperti yang digambar ini teman-teman ya, ini dia menghubungkan ke rahim ya. Dia nanti sampai ke rahim ya, seperti saluran. Pelepasan sel telur ini ya bisa dibilang ini adalah masa subur ya, masa subur wanita. Nah, kemudian setelah sel telur dilepaskan ya, ini masa hidup sel telur itu hanya kurang lebih 24 jam. Nah, kalau seandainya selama masa hidup sel telur tersebut ya, selama 24 jam tersebut bertemu dengan sel pria yang sehat, ya ini bisa dibuahi ya, ataupun terjadi pembuahan. Kalau seandainya terjadi pembuahan ya, berarti ada kehidupan baru nantinya. Nah, itulah yang disebut dengan calon kehamilan nanti ya. Sel pria dan sel telur ya, itu bertemu dia di antara menuju rahim. Nah, terjadi pembuahan ketika mau menuju rahim. Nah, kalau seandainya nih teman-teman ya, sel telur dan sel pria tadi tidak bertemu ya, ya berarti tidak ada pembuahan. Nah, akhirnya sel tersebut akhirnya akan mati ya, diserap oleh tubuh. Nah, kalau seandainya tidak terjadi pembuahan ya, ovarium itu akan berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron ya. Nah, ini hormon estrogen dan progesteron ini berfungsi ya selama kehamilan. Kalau seandainya hormon estrogen dan progesteron berhenti diproduksi, ya nanti
akan meluruh ya, meluruh dinding rahim itu akan meluruh jadi darah menstruasi ya. Nah, itulah kenapa teman-teman menstruasi secara teratur ya, yaitu siklus menstruasi seperti itu gampangnya. Mudah-mudahan bahasa saya mudah dimengerti ya. Jadi saya ulangi ya teman-teman. Ya, ketika sel pria bertemu dengan sel telur ya, ketika mau menuju rahim itu terjadi pembuahan. Jadi pembuahan ya, hiduplah calon bayi tadi ya, ada kehidupan baru. Nah, tetapi kalau seandainya sel telur tidak bertemu dengan sel pria, berarti kan tidak terjadi pembuahan. Hidup sel telur ini 24 jam. Ya, jadi dia harus bertemu dengan sel pria ya selama dia masih hidup. Kalau tidak bertemu, tidak terjadi pembuahan, dia akan diserap oleh tubuh. Ya, kemudian ovarium tadi yang memproduksi hormon estrogen, progesteron yang berfungsi selama kehamilan, ya karena nggak ada pembuahan, dia akan berhenti ya. Oh, nggak ada pembuahan nih, ya kita keluarkan. Nah, jadi keluarlah darah menstruasi ya, dinding rahim itu meluruh. Nah, itulah kenapa teman-teman jadi menstruasi. Dok, apa itu sel pria? Nah, jadi teman-teman, ya saya cerita dulu tentang sel telur ya. Sel telur wanita itu membutuhkan waktu 1 bulan untuk pematangan. Nah, wanita lahir itu sudah lengkap dengan sel telurnya ya, jumlahnya sudah ditentukan. Nah, hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk proses pematangan. Sedangkan laki-laki lahir itu tidak langsung ada sel prianya ya, jadi harus diproduksi, harus buat sendiri. Nah, ini dibutuhkan waktu 64 sampai dengan 72 hari. Nah, ini diproduksinya di mana ya? Di buah laki-laki ya, di testis ya, di ungkus, dengan skrotum, kantong skrotum. Nah, teman-teman, ya saat dikeluarkan sel pria itu jumlahnya jutaan ya, jumlahnya jutaan. Dia hidup di dalam tubuh laki-laki itu kurang lebih ya berminggu ya. Ya, kurang lebih berminggu. Nah, dikeluarkan itu jutaan. Walaupun saat dikeluarkan jutaan jumlah sel pria, tapi nggak semuanya bisa membuahi ya. Dia hanya bisa 1 ya, pada umumnya 1 yang membuahi sel telur. Nah, seperti itu. Dok, bagaimana bayi bisa terbentuk? Nah, jadi teman-teman, saat sel pria tadi dikeluarkan yang jumlahnya berjuta-juta ya, ini dia akan berusaha mencari sel telur. Nah, ini tidak mudah ya, ini banyak tantangannya, bisa dibilang seperti petualangan. Nah, saat sel pria dikeluarkan jumlahnya jutaan itu berlomba-lomba ya, berlomba-lomba untuk mencari sel telur. Nah, selama perjalanan ini ada tantangannya. Yang pertama itu adalah lendir jalan lahir ya. Nah, ini lengket seperti jaring. Dia tidak akan mudah ditembus kecuali pada masa subur ya. Kalau masa subur dia seperti memberi jalan kepada sel pria yang jumlahnya banyak tadi, tapi di sel pria yang terkuat ya. Seperti pengujian pertama ya, disaring ya. Quality control. Nah, jadi mana yang bagus ya itu bisa melewati dari lendir jalan lahir. Nah, ini baru nanti lanjut ya untuk mencari sel telur. Kemudian teman-teman ya, sel pria yang jumlahnya jutaan tadi dia menuju rahim. Nah, tidak sampai di situ ya, masih ada perjalanan lagi. Perjalanan untuk mencari sel telur. Sel telur tadi dia di tuba Fallopi ya, dia akan mencari sel telur di tuba Fallopi. Nah, sel pria yang paling sehat, yang paling lincah, yang paling kuat ya, nah ini akan berhasil mencapai sel telur. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, sel pria bisa hidup di tubuh wanita itu selama kurang lebih 7 hari. Nah, lama ya. Nah, tapi kalau sel telur tadi cuma 24 jam. Nah, jadi sel pria ini harus berjuang menemukan sel telur ya, jangan sampai dia mati duluan. Nah, teman-teman ya, tingkat kegagalan sel pria tadi untuk mencari sel telur itu tinggi ya, tinggi. Nah, panjang tuba tadi itu kurang lebih 18 cm ya. Nah, jadi teman-teman ya, sel pria yang jumlahnya jutaan tadi itu hanya sebagian saja yang bisa sampai ke sel telur ya. Ada yang mati di perjalanan ya. Kemudian ada yang tersesat ya, hilang arah ya, ada yang nggak kuat, sudah lemas ya di perjalanan. Itu banyak ya. Jadi ketika sel pria bisa bertemu sel telur saja itu sudah termasuk beruntung ya. Nah, saat sel pria sudah bertemu,
Nah, ini masih ada perjuangan lagi ya. Jadi sel telur itu nanti sel pria berusaha menembus sel telur tersebut ya. Jadi masih ada ya perjuangannya, tidak sampai di situ. Nah, kemudian misalkan ada salah satu sel pria yang berhasil menembus sel telur. Nah, sel pria yang lain itu nggak bisa masuk lagi ya. Jadi sel telur ini seperti melindungi sel pria tadi ya, seperti pertahanan perisai ya. Jadi nggak, walaupun dicoba jebol itu nggak bisa ya. Didobrak berlomba-lomba, itu cuman hanya satu yang terpilih. Nah, berarti itulah yang terbaik ya. Sel pria yang paling sehat, yang paling cepat, yang paling kuat, dan yang terpilih. Nah, jadi teman-teman, saya ulangi ya. Jadi yang berhasil masuk di sel telur itu adalah sel pria yang terbaik, yang terkuat, ya pokoknya yang paling mantap di antara semuanya ya. Dan juga paling beruntung. Kemudian setelah bertemu sel pria dan sel telur tadi, ya materi genetik dari sel pria, materi genetik dari sel wanita tadi ya, sel telur itu akan bergabung ya, membentuk sel baru, kehidupan baru ya, membelah ya. Ini akan disebut dengan blastosit ya. Blastosit ini nanti akan menuju ke rahim ya, ke rahim kurang lebih 3 hari. Nah, saat blastosit tadi berhasil menempel ke dinding rahim ya, barulah di situ disebut dengan kehamilan. Nah, jadi itu adalah kehamilan yang sebenarnya ya, kalau sudah berhasil menempel di dinding rahim. Nah, jadi teman-teman ya, itu penjelasan singkat saya bagaimana proses kehamilan terjadi ya. Memang harus bertemu ya sel pria dan sel telur. Jadi kalau tidak bertemu ya tidak bisa terjadi pembuahan ya, tidak bisa terjadi kehamilan. Nah, itu juga butuh proses. Jadi ya, bagi teman-teman yang sedang program hamil ataupun promil yang ingin mempunyai anak, mempunyai bayi, harus bersabar kalau memang belum diberikan momongan sampai saat ini. Ya, bisa saja nanti sel pria dan sel telurnya bertemu di waktu yang tepat ya. Bukan sekarang ya, mungkin nanti. Jadi tetap semangat, tetap berusaha yang terbaik ya. Jadi lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif, lakukanlah hal-hal yang positif ya. Misalkan teman-teman bisa mempersiapkan dulu kehamilannya dengan cara memenuhi kebutuhan gizinya, nutrisinya ya, baik suami maupun baik istrinya. Nah, jadi ketika sudah waktunya, tubuh juga sudah siap. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.